Jakarta, kota dengan ribuan gedung pencakar langit. Namun di tengah kemegahan ibu kota, rupanya masih banyak bangunan terabaikan yang nyaris roboh. Warga pun terancam dengan keberadaannya. Namun tampaknya pemerintah memilih tak peduli. Saya pun mencoba menelusuri sejumlah bangunan yang terabaikan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Salah satunya gedung kosong berlokasi di Bintaro, Kota Tangerang Selatan, Banten yang roboh pada bulan Juni tahun 2016 lalu. Beruntung tidak ada korban jiwa. Namun diduga kesalahan analisis tanah menyebabkan struktur yang terbangun miring dan membahayakan jika pembangunan diteruskan. Saudara, tidak sedikit bangunan-bangunan di DKI Jakarta dan sekitarnya ditinggalkan, terbengkalai dan tidak terawat. Salah satunya gedung yang di belakang saya, gedung CBD Sektor 7 di Bintaro, Tangerang Selatan yang roboh pada bulan Juni tahun 2016 lalu disebabkan karena bangunan ini usianya sudah tua dan memang karena adanya ketidaklayakan pada saat proses pembangunan, saudara. Pertanyaannya, bagaimana dengan bangunan-bangunan lainnya di DKI Jakarta yang hingga saat ini masih diabaikan oleh Pemprov DKI Jakarta? Apakah gedung-gedung tua itu dibiarkan begitu saja atau ditindaklanjuti? Menurut pengamat tata kota, pembangunan gedung harus sesuai prosedur dan persyaratan tertentu. Jika tak memenuhi, maka bangunan tersebut tidak bisa difungsikan. Kalau kita mengacu ke Undang-Undang Bangunan Gedung nomor 28 tahun 2002, kemudian juga sudah ada perdanya nomor 7 tahun 2010 tentang bangunan gedung di Jakarta, sebenarnya ada beberapa tindak lanjut yang harus dilakukan, mulai dari perizinan, pelaksanaan pembangunan, sampai dengan kalau bangunannya jadi. Apa itu? Yang pertama adalah dalam hal pemberian izin bangunan, itu sebenarnya sudah ada izin teknis, di mana sejak awal bangunan secara konstruksi itu bisa dianggap aman, sehingga diberikanlah izin mendirikan bangunan. Nah, tahap ini harus dilakukan dengan ketat supaya tidak sembarangan memberikan izin yang kalau konstruksi bangunannya tidak aman. Satu lagi, Menara Saidah di Cawang, Jakarta Timur. Gedung berlantai 28 ini dianggap miring sehingga bertahun-tahun terabaikan. Tak ada yang berani untuk menggunakan gedung tersebut. Bangunan yang kita temukan ada bangunan yang miring, kemudian ada konstruksi bangunannya tidak sesuai dengan spek gitu ya. Maka bisa dikatakan bahwa sejak proses tadi ada kelalaian, terutama dari pihak pemerintah daerah dalam hal pengecekan kepada konsultan, pengawasan pada pelaksanaan, dan juga pada waktu pendampingan. Nah, kalau ini yang terjadi, bisa dipastikan Pemprov DKI tidak melakukan tugas utamanya dalam hal pengawasan dan pendampingan. Lalu di mana peran pemerintah dalam mengatasi masalah gedung terabaikan ini? Menara Saidah itu kenapa nggak bisa dibongkar? Tadi harus melibatkan 3. 1, yang membongkar siapa? Pemilik atau pemerintah daerah? Karena kita bicara soal biaya. Yang dikatakan tadi, untuk membongkar ini kontraktornya lokal nggak punya kemampuan itu. Berarti kan dia harus mendatangkan kontraktor luar, minimal tenaga ahlinya, untuk melakukan pembongkaran secara profesional. Kalau di luar negeri kan dipasang model kayak dinamit, kemudian dia runtuhnya langsung ke tengah, kemudian langsung dibawa, dan itu bukan pekerjaan mudah. Dan setahu saya di Jakarta belum pernah ada teknik seperti itu. Nah, ini kan berarti membutuhkan pembiayaan yang harusnya ditanggung oleh siapa. Nah, kalau umpamanya si pemilik bangunan tidak punya uang, tentu menurut saya pemerintah DKI berhak untuk mengintervensi sebenarnya, untuk mengintervensi mengambil pembiayaan pembangunan penghancuran gedung tadi, kemudian bangunan tadi disita untuk negara. Solusi nyata sebelum jatuh korban menjadi hal yang perlu dilakukan. Gedung pencakar langit akan terus tumbuh. Lalu mampukah para pengelola gedung bersikap lebih bijak? Tim Liputan Kompas TV.